Ya, silakan masuk. Selamat siang, Kak. Oke, silakan duduk. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini baik. Baik apa nggak baik nih? Kelihatan banget murungnya. Baik nggak baik sih, dibaik-baikin. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, namanya siapa? Oke, Asal dari mana? Mungkin kerja atau kuliah, silakan dijelaskan dulu. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Zausna Labiba. Saya mahasiswa di sini, mahasiswa semester 6. Saya di sini tinggal sama kakak saya. Terus saya umur 21 tahun. Udah situ. Kuliah berarti ya? Berarti ambil prodi apa nih kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi? Ih, keren banget. Sebelumnya tuh tahu dari mana ya kalau misalkan di sini tuh ada tempat konseling gitu? Sebenarnya tahu dari teman, jadi emang saya tuh lagi cari tempat konseling yang bagus. Terus akhirnya nanya ke teman, dan teman merekomendasikan konseling kakaknya ini, katanya bagus. Akhirnya saya dikasih nomor teleponnya, terus saya ngechat, terus juga cari jadwal yang tepat, cari jadwal yang sama-sama bisa, terus akhirnya nyampe sini deh sehari. Tadi kan kakaknya katanya kelihatan lagi gak baik-baik aja kan? Berarti kalau nggak baik-baik aja itu bisa dong diceritain itu kenapa? Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu ya kayak kenapa, tapi belakangan itu saya ngerasa kayak hidup itu kayak hampa banget, sepi. Ya kalau dari pagi sampai siang fine-fine aja gitu, kayak ya udah kegiatan seperti biasa, kuliah, main sama temen, makan di luar kayak gitu-gitu. Cuman ketika balik ke rumah tuh kayak ngerasa hampa, sepi gitu. Padahal di luar juga nggak yang sendirian banget, ada orang. Cuman kayak ngerasa kesepian, terus kayak kok nggak ada yang mau sama aku, kayak nggak ada yang sayang sama aku kayak gitu kayak. Tapi tuh kak, berarti maaf ya, berarti tuh dari kakaknya sendiri tuh ngerasa kalau misalkan dirinya nggak ada yang sayang gitu? Iya, kayak ini kayak gitu lah, kok kayak orang-orang tuh bisa ya disayang banget sama pasangannya lah atau sama keluarganya lah gitu. Terus juga belakangan ini lagi nggak nyaman juga di rumah, kenapa ya kayak gitu sih. Terus dan itu juga jadi ngaruh ke pola tidur sama ke pola kehidupan. Jadi sekarang tuh entah kenapa saya ngerasa saya punya energi, saya bisa berkegiatan itu ketika waktu sore sampai malam. Jadi waktu pas pagi itu, pagi sama subuh tuh kayak nggak mau ngapa-ngapain, belum kayak nggak punya energi. Ya kebalik lah, harusnya kan orang semangat kayak gitu kan dari pagi sampai siang kan, semangat kerja kegiatan kayak gimana. Tapi saya enggak, saya justru kayak kalau pagi tuh main tidur, nggak mau ngapa-ngapain. Nanti giliran udah masuk sore baru tuh kayak mau berkegiatan, mau ada semangat gitu. Tapi justru kan kalau malam orang-orang ya pada tidur lah, pada istirahat apa, jadi ya udah di situ kayak ngerasa sendiri. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan kuliah kakaknya sendiri kan tadi katanya kuliah kan, ada energinya ketika di sore hari sampai malam hari. Berarti kalau jadwal kuliah kan ada nih pagi sampai siang gitu kan. Itu dari kakaknya sendiri tuh kayak ngerasa malas juga atau gimana? Oh banget, bener-bener malas, bener-bener kayak pagi-pagi tuh kayak bener-bener perang dalam diri, kayak ayo dong jangan malas gitu. Bener-bener kayak ngebangun mood, terus gimana caranya tuh biar ceria, biar semangat, gak yang lesu-lesu amat kayak gitu. Jadi tapi jatuhnya malah jadi fake, malah jadi capek banget. Sebenarnya pas pulang tuh kayak capek, tapi kayak nggak mau pulang gitu loh. Waktu pas kayak misalkan selesai kelas sore nih, itu kan udah kalau misalkan lagi kuliah nih ya, kalau lagi kuliah kan pagi kan, pagi keluar nih, pagi kuliah sampai siang tuh ketemu orang main biasa kayak gitu tuh kerasa banget capeknya. Mungkin karena saya ngerasa nggak yang senang, nggak yang bahagia, bukan bahagia sih, soalnya senang cuman kayak dipaksa gitu loh, jadi jatuhnya kayak efek gitu. Nanti pas balik ke rumah tuh kerasa banget capeknya, tapi nggak mau di rumah gitu, ngerti nggak sih? Kayak capek mau istirahat tapi nggak mau di rumah gitu, malah juga mau pulang. Kalau misalkan lagi kayak kemarin kan libur nih, gak ngapa-ngapain, nah itu kayak gitu, kayak malas, paginya malas, nanti mau keluarnya baru sore, malam baru mau keluar. Ya mungkin dari
kakaknya sendiri punya masalah dari keluarga yang bikin kakak ngerasa nggak nyaman di rumah kayak gitu, atau mungkin ada problem lain yang bikin kakak nggak nyaman gitu? Sebenarnya saya tuh emang anak yang nggak deket-deket banget, nggak yang cukup deket sama keluarga gitu, nggak yang bisa cerita tentang masalah gitu ke keluarga. Kayak ya saya cerita gitu, kayak misalkan hari ini ngapain nih, cuman nggak yang deket sampai bisa ceritain masalah kayak hari ini lagi ada apa kayak gitu, apa yang dirasain tuh enggak kayak gitu. Jadi tertutup lah sama keluarga tuh, kayak dekat banget. Terus juga belakangan ini lagi ada konflik gitu sih, kan saya tinggal sama kakak saya, terus lagi ada masalah juga, jadi saya ngerasa nggak nyaman aja gitu. Tapi sebenarnya kakak pernah nggak kayak ngelakuin sesuatu kayak aku ngelakuin ini mau mencoba gimana, kayak aku mau mencoba ya biar aku nggak ngerasain bosen kayak gitu di rumah, atau bisa aja kayak aku pengen nggak males di rumah nih. Tadi kan kata kakaknya sendiri kan kakak lagi sering banget males di rumah gitu kan. Terus kakaknya tuh kayak mencari kegiatan baru gitu, kayak aku pengen atau main game di rumah atau baca buku di rumah kayak gitu yang bikin kakak itu nyaman di rumah. Atau kakak punya kegiatan lain yang bikin kakak biar merasa nyaman di rumah atau belum? Udah ya, kayak misalkan mau mencoba, kemarin sih sempat kayak nonton drakor, nonton film gitu, cuman tetap gak nyaman, bosan. Terus juga ya udah coba berbagai hal tapi ternyata tetap nggak nyaman aja di rumah, gak tau kenapa. Sebenarnya juga kemarin udah sempat kayak liburan gitu juga buat nenangin gitu, tapi balik lagi nggak tahu aku juga kenapa, aku juga nggak tahu. Kayak kadang kesepian tapi kadang juga mager mau keluar gitu lah, kayak mood swing banget. Iya, mood swing banget. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin dari kakaknya sendiri punya solusi atau gimana, maksudnya kakak punya solusi tersendiri atau gimana gitu biar ini nih aku punya ini tapi aku ragu buat ngelakuinnya gitu. Enggak sih, sebenarnya saya kesini emang cuman pengen didengar aja, karena saya kan emang di sini tuh rantau kan, temennya juga nggak yang banyak, apalagi kan setelah kemarin pandemi, jadi kayak sosialnya tuh kurang kan, sosialisasinya gitu. Jadi temannya cuma sedikit, karena saya nggak mau membebani teman saya karena cerita saya ini gitu. Jadi kayak udah deh cerita konsul aja gitu, kayak yang lebih ahli gitu kan, dan pasti mau mendengar gitu, karena saya yakin setiap orang pasti masalah sendiri-sendiri kan. Saya nggak mau membebani teman saya itu gitu. Jadi ya emang pengen cariin aja sih, karena emang belum cerita ke orang-orang, belum cerita ke teman, belum cerita ke siapa-siapa. Tapi untuk kayak saya di pertemanan itu aman kan, nggak ada problem sama sekali atau gimana? Aman-aman aja sih. Berarti di sini tuh udah dapet 1 poin ya kak. Berarti ketika kakak sedang lagi nggak baik-baik aja di rumah, kakak bisa keluar dan itu kakak punya rasa nyaman sendiri ketika bertemu dengan teman-teman kakak. Beda lagi ceritanya kalau misalkan dari kakaknya itu punya problem sama teman-teman. Jadi ketika kakak keluar, kakak ngerasa nggak nyaman. Ketika kakak di dalam rumah itu juga ngerasa nggak nyaman. Tapi kan dari kakaknya sendiri di rumah nggak nyaman, tapi di luar tuh punya teman-teman yang bikin kakak ngerasa nyaman kayak gitu. Oke, sebelumnya kakak tadi menjelaskan bahwasanya kayak aku cuma butuh pendengar aja nih. Mungkin dari kakaknya sendiri tuh udah ngerasa lega atau belum? Cukup sih, karena kan emang bisa dibilang ini kan dikit sendiri kan. Terus kayak ketika ada yang orang yang benar-benar mau ngedengerin, karena ketakutan saya tuh satu, ketika saya cerita itu tuh orang tuh nggak mau mendengar dan nggak mau tahu gitu loh. Jadi cuman kayak ngerasa kasihan, terus kayak bukan yang benar-benar mau ngedengerin loh, cuman kayak mau cerita kayak udah deh gitu loh, bukan yang benar kayak kenapa, bener-bener bukan yang bener pengen tulus mau ngedengerin gitu loh. Jadi ketika Rasul di sini kakaknya juga feedbacknya gini, terus juga ya ngerasa lega aja, ngerasa enak gitu, karena kayak ada yang mau ngedengerin.
Ya gitu sih. Terus juga satu, saya sebenarnya agak trust issue-an orangnya, jadi bener-bener bahkan keluarga aja tuh nggak tahu masalah saya, terus juga nggak semua teman, nggak semua orang juga tahu masalah saya, karena saya nggak mau cerita saya diceritakan kembali ke orang. Jadi kayak ya bahasa ini digibahin, bukan digibahin juga sih ya, pokoknya ceritanya diceritain lagi ke orang gitu loh. Saya nggak. Jadi kakak nggak perlu khawatir soal ceritanya kakak nanti bocor atau enggak di sini. Jadi kami itu sangat merahasiakan ceritanya kakak ya. Jadi kakak sendiri nggak perlu khawatir seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan dari kakaknya sendiri butuh kurang puas nih cerita hari ini atau hari berikutnya kakak mau cerita lagi, kalau bisa konsultasi lagi, nanti nomornya udah tertera kan, mungkin di belakang pintu ini juga ada nomor saya, mungkin kakak bisa konfirmasi ke saya lagi, begitu. Cukup sekali. Terima kasih banyak juga sudah mau mendengarkan cerita Iya. saya. Semoga depannya saya bisa lebih baik. Amin. Nah, tapi nanti kalau misalkan nggak lebih baik, berarti saya balik lagi ke sini. Iya pasti. Betul. Ini nomornya sudah tertera di belakang pintu. Oke, Silakan. siap. Saya hubungi. Oke, ya. Terima kasih banyak kakak. Siap. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Ayo saya antar ya.